Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan bahas beberapa soal-soal persiapan UTMPK IPB 2021. Oke, langsung aja kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, di sini kota Agrifer terkenal akan sungai yang memisahkan bagian-bagian dari kota. Gambar di bawah ini merupakan denah sungai yang terdapat pada kota Agrifer beserta 7 buah jembatan untuk menyeberangi sungai. Jadi di sini ada 7 jembatan nih ya. Kalau kita lihat, nah di sini tantangannya adalah jika sebuah jembatan hanya boleh dilewati sekali, berapakah minimal jembatan yang bisa dilewati? Sebelum akhirnya tidak ada jembatan yang bisa dilewati lagi. Kamu boleh mulai dari jembatan manapun. Oke, berarti di sini kita akan mencari jalan eh, seminimal mungkin sehingga kita melewati jembatan paling minimal gitu ya. Paling minimal kita bisa lewatin jembatan berapa kali sih? Dimana kalau misalkan dia udah ngelewatin jembatan ini, misalkan contoh ke sini, itu nggak boleh lagi ke sini ya. Jadi nggak boleh balik lagi melewati jembatan yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini opsinya ada 3, 4, 5, 6. Oke, kita akan lihat opsi yang paling sedikit 3. Ini kita bebas mulai dari mana aja ya. Misalkan kita mulai dari sini gitu. Berarti kita misalkan lewat sini pertama. Kemudian ada dua opsi ya, ada opsi 1, 2. Kita misalkan ambil yang sini aja, yang paling dekat, ya kan? Nah, dua jembatan. Nah, kita ambil sini. Nah, berarti ada berapa jembatan total? 3 ya. 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya kalau udah sampai sini dia bisa naik jembatan lagi gak? Nggak bisa ya, karena di sini ini areanya udah tertutup ya jembatan ini. Jadi di area sebelah sini itu jembatannya cuma ada 3 penghubung ya. Ini 1, 2, 3. Oke, karena dia sudah melewati ketiga jembatannya, maka dia tidak bisa melewati jembatan yang lain. Berarti ini bisa langsung aja kita simpulkan ya, jawabannya adalah yang 3 jembatan minimal ya. Atau misalkan kalau lewat atas, bisa nggak? Bisa ya. Kita misalkan lewat sini 1, terus habis ini gimana nih? 1. Nah, kita ambil ke sini aja nih. Oh, lewat sini nggak bisa. Mana kalau misalkan kita ambilnya itu dari, nah dari sini nih, 1 ke atas, 2 ke situ, nah terus ngambil ke sini nih, 3. Nah, area sini juga nggak bisa ya, karena penghubungnya cuma 3. Jadi kamu lihat di sini ada 3 penghubung ya. Area sini pun sama ya. Jadi pasti 3 juga gitu. Ya udah, karena ditanya minimal, berarti jawabannya adalah 3. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Misalkan, oke, soal selanjutnya adalah ini. Di sini jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B atau C saja ya, kalau masing-masing tuh kolam A. Kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10, 12 dan 15 jam. Berarti yang A itu dia hanya 10 jam, yang B itu dia 12 jam, yang C itu terisi penuh dalam waktu 15 jam. Nah, jika ketiga keran yang digunakan bersama dalam 3 jam, jadi ketiga-tiganya kalau digunain bareng-bareng nih, ya kan? Maka kolam tersebut akan terisi sebanyak berapa bagian gitu. Nah, ini kan kasusnya ketika penuh ya. Ini penuh dalam waktu sekian kalau masing-masing. Nah, bagaimana kalau dia bersamaan? Kalau bersamaan, cara menghitungnya cukup kamu gunakan perbandingan terbalik ya. Karena semakin banyak keran yang digunakan, malah justru makin sedikit ya waktu yang dibutuhkan. Berarti kita gunakan perbandingan terbalik menggunakan 1 per ya. Oke, berarti 1 per waktu sama dengan 1 per
Waktu yang dibutuhkan oleh A berapa tuh? 10. Waktu yang dibutuhkan oleh B itu 12. Waktu yang dibutuhkan oleh C adalah 15 ya. Ini berarti kasusnya kalau misalkan pengen penuh ya. Berarti ya kalau kita hitung ini samain penyebut aja langsung 60. 60 bagi 10 dapat 6, 60 bagi 12 5, 60 bagi 15 4. Oke, jumlahkan yang atas, 11 tambah 4 15, ini 60. Berarti kalau kita balik T-nya itu sama dengan 60 per 15. Ya, berapa? Ya, 4 jam ya. Jadi di sini harus mengikuti satuan karena di sini kenapa jam? Karena kamu lihat di sini 10 jam, 12 jam dan 15 jam. Berarti dia akan penuh dalam waktu 4 jam si kolam. Nah, pertanyaannya di sini dia hanya digunakannya selama 3 jam. Maka berapa bagian yang terisi? Ya udah kalau misalkan kita asumsikan ini adalah kolam. Nah, ini adalah kolam. Yang harusnya dia 4 jam ya kan? Ini kita bagi 4 aja. Ini 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga ya. Berarti kalau ketiga jam, nah dia akan terisi berapa bagian tuh? Kamu lihat yang diarsir. Berarti bagiannya adalah 3 dari totalnya 4 bagian. Atau 3/4 itu adalah 0,75. Oke, langsung kita checklist. Jawabannya yang C. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, silakan tentukan ya, itu soalnya tipe mudah atau sedang. Oke, untuk soal selanjutnya di sini, ini masih kita tipekan aja ya, ini tipe mudah. Sebuah mobil dapat menempuh 20 mil per galon bensin jika berjalan dengan kecepatan 50 mil per jam. Berarti kita asumsikan ada mobil. Nah, terus dia dapat menempuh tuh ya 20 mil per galon ya. Jadi ini adalah jaraknya berarti ya. Jaraknya itu adalah 20 mil untuk 1 galon bensin dengan kecepatannya berapa? Dengan kecepatan V 50 mil per jam ya. Oke, kasus yang kedua gimana nih? Nah, yang kedua itu dengan kecepatan 60 mil per jam, jarak yang dapat ditempuh berkurang 12%. Nah, berarti kalau misalkan di sini kecepatannya dia tambah menjadi 60 mil per jam, otomatis jaraknya dia akan berkurang ya. Jarak yang ditempuh berkurang 12% ya. Oke, berarti kita acuannya adalah ke yang pertama ini nih. Ya udah, kamu kurangin 12% ya. Nah, artinya apa kalau dikurangi 12%? Berarti dia hanya berapa persen? 100 dikurangi 12 berarti hanya tinggal 88% dari 20 mil ya, gitu, per galon. Jadi berkurang tuh 12% ya. Yang awalnya 100 berkurang 12 ya. Menjadi 88%. Tinggal kamu hitung 88 per 100 dikali 20 berapa? Jawabannya adalah 17,6 ya. Oh, berarti jarak yang dapat ditempuhnya itu adalah 17,6 ya, mil per galon. Jadi di sini kasusnya berkurang ya, berkurang 12% ya. Kita kotakin dulu. Nah, ini. Sehingga dia akan menjadi 17,6 mil per galon jaraknya ya. Nah, pertanyaannya berapa milkah jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut dengan 11 galon bensin?
pada kecepatan 60 mil per jam. Berarti kalau yang 60 mil per jam kita ambil yang mana? Nah, yang bawah ini lah. Ya kan? Nah, itu. Ya udah tinggal kita hitung kalau dia pakai 11 galon. Oh, berarti kasusnya. Oke, kasusnya itu adalah berapakah jaraknya ketika lihat pakai 11 galon. Ya udah tinggal kamu kali 11 galon dikalikan dengan jaraknya tadi 17,6 mil per galon. Coret galonnya. Oke, tinggal kamu kalikan 17,6 kali 11 ya. 17,6 kali 11 berapa? Oke, jawabannya adalah 193,6 ya. Kamu lihat aja kalau pengen langsung dapat, lihat aja nih komanya. Komanya kan di belakangnya 6 nih. 17,6 kali 11. Berarti belakangnya kan pasti koma 6 ya kan. 6 kali 1. Nah, di opsi di sini kan yang apa? Yang komanya 6 cuman opsi yang D. 193,6. Nah, gitu ya. Jadi ini jaraknya adalah 193,6 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Oke, kita akan cari soal yang lain. Yang ini deh. Kita cek di sini aja. Kayaknya adalah soal selanjutnya ya. Di sini soal aljabar. Diketahui A, B, dan C adalah bilangan nyata ya dengan sifat. Nah, bilangan nyata itu artinya dia adalah bilangan yang real ya. Di mana ada 3 sifat di sini. Yang pertama adalah A sama dengan B tambah 2. Sifat yang kedua adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 6. Sifat yang ketiga adalah A ditambah B pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung A tambah B pangkat 2C ditambah 3 dalam kurung A tambah B C kuadrat ditambah C pangkat 3 sama dengan 27. Pertanyaannya adalah berapakah nilai A tambah B tambah C? Berarti di sini kita akan uraikan sifat-sifat ini sehingga nanti memenuhi opsi yang paling komplit gitu. Kalau kita lihat yang paling kompleks di sini adalah yang C ini ya. Nah, berarti kita biasakan urutkan dari yang paling sederhana. Berarti A, kemudian nanti ke B, lalu nanti kita uraikan yang paling kompleks itu adalah sifat yang C. Ya, oke kita jawab dulu. Nah, untuk syarat yang A di sini adalah apa tuh? A sama dengan B ditambah 2 ya. Nah, di sini nanti kita bisa gunakan kalau kita lihat opsi yang B ini, nanti bisa kita pindahkan B kuadratnya ke samping sehingga nanti bisa mengadopsi sifat dari yang A kuadrat min B kuadrat. Itu kan bisa berarti A ditambah B A kurangi B gitu kan ya. Nah, nanti kita bisa mengadopsi sifat yang ini nih. Nah ya. Ya, berarti kita pindahkan B yang ini juga ke sisi sebelah kiri sehingga dia menjadi negatif. Nah, berarti A dikurangi B itu sama dengan 2 ya. Oke, opsi yang B apa? A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 6. Nah, kita pindahkan B kuadrat ini
ya kan, ke samping sebelah kiri. Dengan alasan untuk mengadopsi sifat yang tadi itu tuh. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6, ya kan? Nah, kalau kamu lihat ini kan sama tuh, ya kan? Kamu jabarin menjadi A ditambah B, A dikurangi B, sama dengan 6, ya kan? Nah, untuk A min B ini, kamu substitusi pernyataan pertama di sini. Persamaan pertama A min B itu adalah 2. Berarti nanti kita bisa dapatkan A tambah B ini dikalikan dengan 2 sama dengan 6. Sehingga A tambah B di sini adalah 6 dibagi 2 dapat 3. Ini kita bikin persamaan 2. Nah, ini kan sudah kita uraikan sehingga mendapat A min B dan A plus B. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan yang paling kompleks, itu adalah yang C. Oke, kita masukkan A ditambah B. Ya kan? A tambah B-nya berapa tuh? 3 ya, langsung aja. 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2C ditambah 3 dalam kurung A plus B C kuadrat. A plus B nya 3 ya, sorry. Langsung aja deh. 3 dikali C kuadrat ditambah C pangkat 3 sama dengan 20 tuh. Nah, untuk yang bentuknya konstanta ini kita akan hitung dulu. Ini 3 pangkat 3 27. Ini kuadratin dulu eksponen 9 kali 3 27. Kemudian di sini 3 kali 3 9 kali C kuadrat berarti 9C kuadrat. Oh, sorry, ini ada C-nya nih. Ini 27C ya. Ini adalah 9C kuadrat ditambah C pangkat 3 sama dengan 20 tuh. Oke, karena ada ini 27 sama 27 habis ya. Kita coret aja. Sehingga yang tersisa adalah 27C ditambah 9C kuadrat tambah C pangkat 3 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kakak mau keluarin si C-nya ini salah satu, kita keluarkan. Sehingga tinggal 27, yang ini tinggal 9C, yang ini tinggal C pangkat 2 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa mencari nilai C-nya ya. Yang jelas kita bisa dapatkan nilai C yang pertama di sini adalah 0 ya. Nah, lihat yang C ini kan udah terpisah tuh. Berarti akar-akar yang pertama C-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akar yang lain berarti kita harus melihat persamaan kuadrat yang di sini. Apa yang tersisa? Yaitu adalah C kuadrat ditambah 9C ditambah 27 sama dengan 0. Nah, kita terlebih dahulu sebelum mencari akar-akar, kita akan tentukan dulu apakah dia memiliki akar atau tidak. Jadi akar-akar itu adalah ketika si fungsi kuadrat ini dia memotong sumbu X ataupun menyinggung sumbu X ya. Jadi ketika dia di atas sumbu X, artinya dia tidak memiliki titik puncak sehingga tidak memiliki titik potong ataupun titik singgung dengan sumbu X. Sehingga dia tidak akan memiliki akar ya. Jadi harus ingat syarat-syarat di materi fungsi kuadrat ya. Jadi ketika diskriminannya lebih dari 0, itu pasti dia mempunyai 2 akar ya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, itu dia memiliki akar yang kembar ya. Artinya menyinggung gitu. Jadi ketika menyinggung sumbu X cuma 1 akar, kalau D-nya kurang dari 0, maka dia adalah tidak memiliki akar ya. Tidak ada akar. Nah, berarti kita tinggal cek aja di sini diskriminannya kan. Di mana rumus diskriminan ini adalah B kuadrat min 4AC. Kita cek aja B kuadrat min 4AC. Ya, ini kita cek melalui persamaan kuadrat yang di atas. Di sini berarti asumsinya di sini adalah A-nya, ya kan? Di sini adalah B, ini adalah C. Kita masukkan B-nya berarti 9. 9 kuadrat itu adalah 81 dikurangi 4 dikali A-nya itu 1. Ya, di sini kalau nggak ada angka 1, C-nya itu 27.
Oh, berarti 81 dikurangi 27 kali 4. 108 ya. Nah, tinggal kita kurangi 81 dikurangi 108. Itu pasti minus. 19 tambah 8 minus 27. Nah, artinya kalau D-nya minus apa? Kalau D-nya minus, berarti D-nya dia kurang dari 0 ya kan? Artinya dia tidak punya akar ya. Tidak ada akar. Berarti dia tidak punya nilai C-nya di sini ya. Ya udah, berarti C satu-satunya yang kita dapat adalah yang tadi ini, yang 0. Berarti bisa kita simpulkan C-nya itu adalah 0 ya. C-nya adalah 0. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Oh, kesimpulan titik 3, A ditambah B ditambah C adalah A tambah B-nya kan udah ada ya tadi. Ini di sini persamaan 2, A tambah B-nya itu 3. C-nya adalah 0. Berarti jawabannya adalah 3. Oke, kita akan coba soal yang lain ya. Jadi untuk mengecek akar itu boleh salah satunya dengan melihat D-nya dulu ya gitu. Kalau misalkan D-nya sudah ada, artinya dia punya akar, boleh kamu cari menggunakan rumus B plus minus ya akar D dibagi 2A. Nanti kamu dapatkan akar-akar di situ. Kita cari soal yang lain lagi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam gambar berikut diberikan sebuah lingkaran berpusat O ya. Oh, berarti di sini pusatnya nih, ini agak kurang simetris gambarnya. Ini pusat dari lingkarannya itu O dan persegi OPQR ya. Berarti ini perseginya OPQR. Dengan titik Q berada pada garis lingkaran. Ini titik Q berada pada garis lingkaran. Jika luas lingkarannya ini adalah 96 pi, oh berarti luas lingkarannya itu adalah 96 pi, maka luas perseginya adalah, ya, pertanyaannya adalah luas persegi, ya kan? Berarti di sini satu-satunya yang terhubung adalah, kalau boleh kamu lihat, nah dari O ke Q ini, nah, itu adalah apa coba? Itu adalah jari-jari. Ya, dari titik Q ini ke titik O ini secara tidak langsung itu adalah jari-jari ya. Jadi nanti kita bisa cari jari-jarinya dulu. Oke, masukin dulu luas lingkaran apa? Luas lingkaran kan rumusnya adalah pi r kuadrat ya. Pi dikalikan r kuadrat itu sama dengan 96 pi. Berarti di sini ada yang sama, pi-nya kita coret. Berarti r kuadrat sama dengan 96. R-nya adalah akar 96 ya. Akar 96 itu berarti 16 dikali 6. Berarti 4 akar 6 ya. Ini adalah jari-jarinya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini berhubungan dengan apa? Kalau kamu lihat persegi, si garis yang hijau itu, nah yang ini itu adalah diagonal bidang ya, atau diagonal sisi. Nah, itu kan bisa langsung kita gunakan rumus sisi akar 2 ya. Diagonal sisi itu adalah diagonal sisi itu rumusnya sisi dikalikan akar 2. Oh, berarti apa? Kalau kita gabungkan ini dan ini, ya kan? Berarti jari-jari di situ kan kondisinya sama dengan diagonal sisi ya. Nah, gitu. Jari-jarinya di sini adalah 4 akar 6. Diagonal sisi rumusnya adalah sisi akar 2. Di sini 6 akar 6 dibagi akar 2, tinggal tersisa akar 3. Sama dengan sisi. Oh, berarti sisinya itu adalah 4 akar 3. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan. Berarti luas perseginya apa tuh? Luas persegi itu kan sisi kuadrat ya. Atau sisi kali sisi. Berarti 4 akar 3 dikali 4 akar
3. Ini 4 kali 4 dulu 16, akar 3 kali akar 3 itu ya, berarti jawabannya adalah 48. Satuan luas. Ya, ini jawabannya 48. Oke, gimana untuk soal ini? Ini lebih ke basic ya. Jadi untuk luas-luas bangun datar pun harus dipahami sama aturan dari dimensi ini dua dimensi ya sebenarnya. Dimensi dua ya, dimensi datar. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah balok dengan panjang 4 meter mempunyai penampang berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi-sisinya adalah 40 cm ya dan 50 cm. Berarti kalau kita gambarkan kan kayak gini nih. Terlalu. Belok. Kalau kita gambarkan kan berarti ini ke sini. Terus di sini. Kenapa belok ya? Nah, di sini. Ini ke sini. Gambar segitiga siku-sikunya harus ya. Nah kan ini nah kurang lebih gini, ditarik ke bawah. Ini terlalu pentapnya agak, nah itu aja lah ya. Ini yang salah ini loh. Nah kurang lebih gitu ya. Dimana sih ini itu siku-siku ya, si penampangnya itu siku-siku. Dan di sini 4 meter ya. Atau kalau kita rubah ke senti itu 400 senti. Nah si penampangnya ini nih, dia akan dipotong berbentuk persegi ya. Jadi nanti kita akan potong menjadi berbentuk persegi seperti ini. Nah, ya. Nah, sehingga nanti kita akan cari volume maksimumnya itu loh. Volume maksimum yang dapat dibentuk oleh balok tersebut ada berapa? Berarti untuk mencari volume maksimum kita harus mencari luas potongan persegi maksimum di sini kan? Ya. Oh, artinya apa? Berarti kita harus bikin dulu gambar penampangnya itu segitiga siku-siku ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita tambahkan garis. Oke. Nah, di sini kan sisi-sisinya dari segitiga siku-sikunya itu adalah 30, 40, 50. Yang 50 kan pasti yang sisi sini kan paling panjang. Berarti yang di sini kan 30 sama 40 nih. 30 sama 40. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, terlebih dahulu kakak akan cari persamaan garis di sini, ya kan? Persamaan garis di sini. Itu caranya masih ingat ya. Jadi yang di sumbu Y ini kamu kalikan dengan X ini malah. Berarti 30X ditambah, nah yang di sumbu X ini kalikan dengan Y, berarti tambah 40Y. 40Y sama dengan berapa? Kalikan 30 dikali 40. 1200. Atau kalau kita bagikan dengan 10 berarti 3X tambah 4Y sama dengan 120. Berarti ini adalah persamaan garis dari sini. Ya kan? Nah, pertanyaannya untuk mendapatkan luas maksimum penampang ini, berarti kita harus mencari titik
di mana nilainya itu maksimum ya kan. Nah, jadi kalau kita tulis ke sini, nah, kan mau dibikin persegi tuh. Nah, di sini kan titiknya nggak tahu kita berapa gitu kan. Agar nilainya itu maksimum x, y. Ya, jadi melihat titik di sini agar maksimum. Ah, untuk mencari luas persegi maksimum ini, berarti kita nggak tahu berapa x-nya, berapa y-nya kan. Kita cari menggunakan nanti aplikasi turunan ya. Oke, lanjut ke sebelah kiri. Kita tulis dulu luas dari persegi itu apa sih? Ya kan panjang sisi kali sisi kan. Panjang kali lebar gitu. Ya udah ini x, ini y ya. Berarti panjangnya x, lebarnya adalah y. Nah, di sini kita nggak bisa nih langsung mencari nilai maksimum dengan beda variabel. Ada variabel x, ada variabel y. Kita harus samakan dulu variabel ini. Ya, misalkan kita bikin ke x semua gitu atau bikin ke y semua. Dari mana? Dari sini, dari persamaan yang tadi. Oke, kita lanjutin yang ini ya. 3x kita pindah ruas deh jadi 120 dikurangi 4y. Oh, berarti x-nya ini semua bagi 3 ya. 120 bagi 3 40. Ini adalah 4y per 3 ya. Oh, berarti kita bisa ganti nilai x di sini menjadi y kan? Gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kita nanti rubah ke semuanya ke y aja. Oke, berarti x-nya itu sama dengan apa? 40 dikurangi 4 per 3y dalam kurung dikalikan dengan y. Berarti luasnya adalah 40 dikalikan dengan y, 40y. Min 4 per 3 kali y adalah min 4 per 3 y kuadrat. Nah, ini adalah persamaan luasnya kan. Nah, sekarang tinggal kita cari untuk luas maksimum. Itu kan gimana? Kita turunkan ya. Turunkan luasnya kita sama dengan kan 0. Ya, ini adalah aplikasi dari turunan. Untuk mencari nilai maksimum kita turunkan persamaannya. Kita sama dengan kan 0 ya. Oke, yuk kita turunkan. Masih ingat ya, turunan atau diferensial. Turunkan turunan dari 40y. 40 ya. Ini pangkatnya kali ke depan, pangkatnya kurangi 1. Ini pangkatnya kalikan ke depan, jadi 8 per 3, pangkatnya kurangi 1. Nah ya, itu turunan kayak gitu. Sama dengan kan 0. Berarti kalau kita pindah 8 per 3y-nya jadi positif. Nah ini kan bisa kita coret tuh 40 dibagi 8 itu 5. 3 kali silang, 3 kali 5, 15. Sama dengan y. Oh berarti nilai y-nya itu adalah 15. Nah setelah dapat nilainya 15, berarti untuk mencari nilai x-nya kita masukin aja ke sini kan. X sama dengan 40 dikurangi 4 per 3 dikali Y. Berarti 40 dikurangi 4 per 3, Y-nya barusan 15. Oke, berarti 40 dikurangi 15 dibagi 3 itu 5. 5 kali 4, 20. Berarti X-nya itu adalah kita dapat 20. Nah, yang terakhir tinggal apa nih? Cari volume maksimum. Ya udah kalau volume maksimum kan yang ini tingginya udah dapat 400 ya. 400 cm. Nah, kamu taruh 400 dikali panjang kali lebar kali tinggi. Lebarnya X tadi 20. Tingginya panjang sama lebarnya 20 sama 15. Ini kamu kaliin 15 kali 2 30, 120.000. Ini satuannya adalah cm per segi. Nah, kalau kita pengen rubah ke meter, ini kubik sorry ya. Kalau kita pengen rubah ke apa namanya, meter kubik gitu ya, berarti kita harus bagi berapa? Harus dibagi 1 juta ya. Berarti 120.000 dibagi 1 juta. Ini kita dapatkan 0,12 ya meter kubik. Jadi kalau ada yang bingung kenapa sih kak 1 juta, ya kamu bikin aja tangganya. Di sini kan meter, di sini desimeter, di sini sentimeter. Sentimeter ke meter naiknya berapa? 2. Berarti dia dibagi 10 pangkat 2. Tapi jangan lupa karena di sini kubik ya. Jadi kamu harus pangkatkan 3 lagi.
10 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, pangkat dipangkatin itu artinya dikali ya. Jadi 10 2 kali 3 adalah 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu 1 juta. Ya, kalau ke atas dibagi, kalau dia dari meter ke sentimeter malah dikali. Ya. Oke. Coba dicek. Ini soalnya menurut kalian gimana? Masih level susah atau level mudah? Silakan ditentukan sendiri. Kita akan cari soal yang lain. Oke, untuk soal selanjutnya. Di sini Bento sering menonton di Twitch. Twitch adalah situs yang menyediakan layanan streaming untuk penggunanya sehingga penonton bisa menonton streamer bermain game, berbincang-bincang, dan aktivitas lainnya. Nah, saat ini ia sedang mengikuti permainan chess atau catur ya. Sering main ya. Melihat banyaknya streamer yang bermain catur dan banyaknya penonton dari permainan ini membuatnya ingin belajar catur kembali. Namun, ia merasa papan catur konvensional yang 8x8 ya, itu terlalu sulit untuknya. Sehingga ia pun memulai dari papan catur 3x3. Karena 3x3 adalah ukuran yang kecil, ia pun memutuskan untuk fokus mempelajari satu buah catur terlebih dahulu, yaitu kuda. Nah, saat ini tujuan ia adalah berjalan dari ujung ke ujung. Jadi ini adalah catur ukuran 3x3 ya. Berarti gimana? Ya udah bikin aja 3x3 kan. Kita bagi 3x3. Nah, gitu ya. Tantangannya berapa jumlah jalan tercepat untuk mencapai ujung kiri papan ujung kiri atas papan catur. Oh, berarti dia pengen finish di sini. Finish dari ujung kanan bawah. Ujung kanan bawah berarti di sini. Ya, di sini startnya. Nah, ada berapa jumlah jalannya ya? Jadi ada berapa banyak jalan gitu. Berapa banyak cara. Nah, sekarang berarti ini tinggal kita cari. Nah, sebelum itu kamu harus tahu dulu langkah dari kuda itu gimana. Kuda itu adalah L ya. Langkah kuda itu L, di mana dia harus melewati 4 kotak. Melewati 3 kotak, sorry. Misalkan dari start sini ya. Kita bisa L itu adalah, nah itu. Lihat ada berapa kali langkah. 1, 2, 3 langkah ya gitu. Itu langkah dari kuda. Atau kalau pengen ke sini juga boleh ya. Nah, itu boleh juga. 1, 2, 3. Atau contoh yang lain adalah ke sini boleh ya. 1, 2, 3. Oke, itu adalah langkah dari kuda. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyak cara untuk mencapai finish ini ya? Jalan tercepat. Nah, sebetulnya kan kalau kakak contohnya itu misalkan gini. 1, ya enggak? Terus dari sini kemana? Ke sini 2, 3, 4 ya. Nah, kalau untuk langkahnya itu maksimal adalah 4, tapi kita mencari banyaknya cara ya. Nah, banyaknya cara itu adalah sebenarnya simpelnya gini aja sih. Kamu lihatnya dari finish, dari sudut pandang yang berbeda. Gimana sih dia caranya bisa finish di sini? Berarti kamu lihat posisi sebelumnya. Nah, di sini kan? Terus mana lagi kemungkinannya? Di sini kan? Nah, ini kita asumsikan dia saat terakhir mencapai finish. Ini dan ini kan dua jalan. Ada nggak jalan yang lain? Dari sini gitu. Nggak bisa L ke sini ya, kurang 1. Dari sini nggak bisa lurus ya. Di sini nggak bisa, nggak bisa.
Berarti kalau kita lihat ya jumlah jalan tercepatnya itu ada dua ya. Mau lihat ini satu ya kan, ini dua ya. Jadi kemungkinannya dia pasti datangnya ya udahlah dari sini atau enggak dari sini gitu. Datangnya ya sebelum ke finish. Ya udah berarti kalau kita lihat banyaknya cara ya, jumlah jumlah jalan tercepat ada berapa? Ada dua. Tapi kalau yang ditanyanya adalah berapa langkah yang tercepat ini, itu jawabannya tadi adalah 4 langkah ya. Coba aja kita buktiin nih. Ini kan satu langkah nih. Terus mana nih? Pasti ke sini kan? 2. Terus dia awalnya dari sini 3, 4 ya kan? Jadi 4. Kalau yang ini berapa? 1, ke sini 2, 3, 4 ya. Karena yang ditanya adalah jumlah jalan, itu berarti banyaknya cara, itu bisa 2 jalan ya. Berarti jawabannya adalah 2. Ya, kayak gitu. Oke, ini soal terakhir ya. Coba dilihat dulu deh. Di sini ONTAP adalah teman sekelas Bento. Suatu hari, ia memberikan teka-teki kepada Bento. Ia akan diberikan serangkaian pernyataan dari Bento, harus menentukan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut, ya kan? Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, jika ONTAP memiliki PR, maka ONTAP tidak akan bermain di arcade. Jika ONTAP tidak bermain di arcade, maka Bento tidak akan bermain pinball. Jika Bento bertemu ONTAP, maka Bento akan bermain pinball. Nah, di sini ONTAP memiliki PR ya kan? Ya. Berarti ini kita bisa bikin ke dalam premis-premis ya. Nah, ONTAP memiliki PR itu kita simbolkan dengan P. ONTAP tidak bermain di arcade, berarti kita bisa simbolkan dengan Q. Berarti premis yang pertama itu P, maka Q. Nah, premis yang kedua, jika ONTAP tidak bermain di arcade, tidak bermain di arcade itu kan ini Q ya, tidak bermain di arcade. Berarti ini Q juga kan? Maka Bento tidak akan bermain pinball. Nah, ini adalah statement yang baru. Kita simbolkan dengan R, ya kan? Ini R. Berarti ada statement yang baru Q maka R. Ya. Nah, terus jika Bento bertemu ONTAP, nah ini statement yang baru juga kan? Kita misalkan dengan statement yang baru berarti S. Jadi beda-beda ya, ada P, Q, R, S. Maka ONTAP akan bermain pinball. Nah, bermain pinball ini adalah sebetulnya ingkaran dari mana tuh? Ingkaran dari yang R ini. R ini kan Bento tidak akan bermain pinball, tidak akan ya. Kalau yang ini Bento akan bermain pinball. Berarti dia adalah negasi dari R. Atau ini adalah ingkaran dari si R itu. Oh, berarti S maka negasi R ya. Nah, terus apa nih terakhir? ONTAP memiliki PR. Nah, berarti dia P nih. Kesimpulannya apa sih? Jadi di sini yang ditanya adalah yang salah. Berarti ketika dia P, kesimpulannya apa? Coba kita lihat yang ini ya. Ini boleh kita tulis saja P maka Q, Q maka R. Nah, supaya enak, yang ini supaya sama-sama jadi R nih, kita kalikan dengan negasi aja. Ya, kalikan dengan negasi sehingga jadi apa? S maka negasi S maka R ya. Ini S kali negasi, negasi S, negasi R dikali negasi jadi hilang negasinya kan. Nah, berarti ini boleh kita bolak-balikan sama aja gitu. Negasi S maka R sama R maka negasi S sama aja kan. Ya, cuman pernyataannya dibalik. Nah, tapi kakak pengen yang ini kenapa? Supaya menyesuaikan dengan
yang ini gitu dengan premis-premis sebelumnya kan. Jadi ini kamu kalikan negasi ya. Sehingga didapat ini, kamu substitusi ke sini jadi apa tuh berarti? R maka negasi S. Nah, kalau udah gini penarikan kesimpulan, kesimpulannya enak kan? Ini kan tinggal dicoret-coret kan? Seperti silogisme gitu. Silogisme itu kan gini. Ketika P maka Q maka R, ini kan nggak sama coret kan? Berarti P maka R. Ini juga sama nih, lihat coret sama. Oh, berarti kesimpulan yang diambil adalah P maka negasi S. Berarti ketika dia P itu memiliki PR ya. Ketika dia memiliki PR maka harusnya negasi dari S. Negasi S itu apa? S-nya kan bento bertemu on tab ya. Lihat S-nya itu bento bertemu on tab, berarti harusnya bento tidak bertemu on tab. Ini adalah kesimpulan yang sah. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah kesimpulan yang salah atau yang tidak sah, berarti ya kita ambil aja ingkaran dari ini. Harusnya kan bento itu dia nggak bertemu on tab nih, tidak bertemu on tab. Berarti yang salah itu adalah yang bertemu on tab. Berarti adalah yang apa tuh? Yang C ya. Gitu. Jadi penarikan kesimpulannya nanti kayak gitu ya. Dengan silogisme aja nak. Udah langsung kamu coret. Oke, nanti silakan tentukan nih soal-soalnya tipe-tipe apa nih, ada yang mudah, ada yang sedang, atau yang susah. Silakan disimpulkan sendiri ya. Oke, karena ini soal terakhir, nanti kalau misalkan ada waktu insya Allah kita bahas soal yang lain. Silakan dijadikan pelajaran ini. Belajar dan bersaing dengan jujur ya. Jangan ada dengki sesama apa namanya? Sesama calon pejuang PTN ya. Ya udah, fokus aja kepada tujuan, nggak usah mikirin orang lain gini gini gini, nggak usah. Fokus, karena dengan kita dengki mikirin orang lain, iri, itu akan menghambat kesuksesan kita sendiri. Jadi fokus aja, biarin yang lain misalkan apa istilahnya, yang lain ada yang istilah-istilah yang di apa, belajar ini gitu ya, kamu nggak apa-apa, fokus aja. Ketika orang lain merendahkan kamu misalkan, oh lu nggak bakal masuk nih gitu IPB, soal saya susah-susah, udah fokus aja, nggak usah dengerin orang lain, fokus tujuan kamu apa. Ingat, tujuan kita adalah yang terbaik untuk kita, nggak boleh mikirin orang lain, jangan dengarkan masukan-masukan negatif, tendang aja, dan tetap berjuang positif yang sukses. Intinya kita fokus, ketika kita gagal pun kita nggak rugi, karena tetap pada pendirian kita, tetap pada istilahnya apa ya, tujuan kita itu, tetap fokus pada tujuan kita. Walaupun kita gagal ya itu mungkin karena belum rezeki, tapi kita harus tetap optimis bahwa ini sukses tanpa ada gangguan dari pihak-pihak lain ya. Jadi tetap aja, jangan lihat yang lain udah keterima, udah ini ya. Tetap fokus dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.